Pernah kepikiran nggak gimana caranya investor legendaris kayak Warren Buffett itu kok bisa kayaknya selalu menang lawan pasar? Nah, rahasianya itu ada di sebuah filosofi yang sebenarnya simpel. Namanya investasi nilai. Yuk dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas intinya buat kalian. Pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Sebuah peringatan yang kayaknya jadi mantra buat bikin banyak orang jadi takut dan akhirnya menjauh dari dunia investasi. Dan kalau mau jujur, ketakutan itu ada alasannya juga. Ada statistik yang sering banget disebut-sebut. Katanya sampai 85% orang itu kehilangan uang di pasar saham. Angkanya serem banget ya. Tapi tunggu dulu, ada satu detail super penting yang sering banget kelewat dari statistik ini. Ternyata, angka 85% yang bikin merinding itu hampir semuanya merujuk ke para trader. Ya, mereka yang mainnya jangka pendek, spekulasi, tebak-tebakan harga. Ini beda banget sama yang namanya investor jangka panjang. Paham bedanya ini aja, udah jadi kunci pembuka segalanya. Oke, sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi bedanya apa. Soalnya, begitu kalian paham ini, mindset kalian bakal berubah. Dari yang tadinya cuma main saham, jadi beneran membangun kekayaan. Jadi, lupain deh soal mantengin grafik harga yang naik turun tiap detik. Investasi yang beneran itu adalah tentang kita membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis nyata. Anggap aja kayak kita jadi salah satu pemilik kedai kopi favorit kita. Keren kan? Nah, dari sinilah kita masuk ke sebuah metode spesifik yang udah terbukti puluhan tahun. Metode ini dipopulerkan oleh gurunya para investor legendaris. Namanya Benjamin Graham. Seluruh filosofinya itu sebenarnya simple banget, tapi dalam. Intinya cuma satu. Beli bisnis yang bagus banget, tapi belinya cuma pas lagi diskon gede-gedean. Itu aja. Oke, ini konsep kuncinya nih. Coba bayangin gini ya, setiap perusahaan itu punya dua label harga. Pertama, harga pasar. Ini yang kita lihat di aplikasi yang bisa heboh naik turun cuma gara-gara rumor atau kepanikan. Nah, yang kedua, ada yang namanya nilai intrinsik. Ini nilai asli dari bisnisnya. Dan rahasianya, dua harga ini sering banget nggak sama. Investor nilai yang cerdas itu tugasnya cuma satu, nyari diskon sebesar mungkin antara nilai asli sama harga pasar. Nah, selisih inilah yang disebut margin of safety. Anggap aja ini jaring pengaman kita. Makin lebar jaraknya, makin aman posisi kita dari berbagai risiko. Nah, ini yang seru. Ternyata buat temuin peluang-peluang kayak gini, kuncinya bukan di rumus matematika yang ribet, tapi justru ada di kepala kita sendiri, di pola pikir kita. Ini mungkin bakal bikin kaget. Katanya nih, 60% kesuksesan seorang investor itu nggak datang dari jago-jagoan baca laporan keuangan, tapi datang dari seberapa baik kita mengendalikan emosi dan psikologis kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus mikir kayak pemilik bisnis, bukan penjudi. Kita harus sabar, mikirnya itu buat 5-10 tahun ke depan, bukan menit ke menit. Dan yang paling penting, harus bisa tetap tenang dan waras pas semua orang di sekitar lagi pada panik. Kutipan dari Warren Buffett ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Sederhananya gini, pas semua orang lagi panik dan jual-jualin saham, nah itu waktunya kita mulai belanja cari barang bagus. Sebaliknya, pas semua orang lagi euforia dan borong saham membabi buta, justru kita yang harus paling hati-hati. Oke, mindsetnya udah dapat. Terus, alatnya apa dong buat membedah sebuah bisnis? Jawabannya ada di dalam laporan keuangannya. Intinya cuma ada di 3 dokumen ini. Anggap aja nih kayak rapor kesehatan perusahaan. Neraca itu buat lihat kesehatan keuangannya, seimbang nggak aset sama utangnya. Laporan laba rugi itu buat lihat profitnya, untung apa buntung. Terus laporan arus kas itu buat cek duitnya, beneran ada uang masuk nak. 3 ini udah cerita lengkap. Kita ambil contoh satu ya, laporan neraca. Cuma dengan ngelihat ini aja, kita bisa tahu perusahaan ini tuh modalnya lebih banyak dari duit sendiri atau dari tumpukan utang. Paham ini aja udah kasih kita gambaran gede soal risikonya. Oke, sekarang bagian serunya. Gimana caranya kita gabungin semua tadi, pola pikir dan alat-alat analisis buat nemuin harta karun atau saham bagus yang lagi dijual murah? Coba saya kasih pertanyaan simple. Ada perusahaan A harganya 1.000 per lembar sama perusahaan B harganya 500. Mana yang lebih murah? Secara otomatis pasti mata kita langsung nunjuk ke perusahaan B kan? Tapi tunggu dulu. Begitu kita bandingin sama nilai intrinsiknya, nilai asli bisnisnya, ceritanya jadi beda total. Perusahaan A yang harganya 1.000, ternyata nilai aslinya itu 2.000.
Artinya dia lagi diskon 50%. Nah, inilah yang kita sebut penawaran bagus. Ini dia pelajaran terpentingnya. Ada perbedaan besar antara saham murah dan saham murahan. Kita nggak nyari saham jelek yang harganya emang pantas murah. Yang kita cari itu bisnis hebat yang kebetulan lagi ada di obral besar. Terus, nilai intrinsik itu dihitungnya gimana? Secara sederhana, itu adalah gabungan dari semua aset yang dimiliki perusahaan saat ini, ditambah dengan semua potensi keuntungan yang diprediksi bakal dia hasilkan di masa depan. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal. Investasi nilai adalah sebuah disiplin yang hadiah terbesarnya diberikan kepada orang yang paling sabar. Jadi, pada akhirnya investasi nilai itu bukan soal IQ tinggi atau tebak-tebakan pasar yang rumit. Ini semua tentang mengendalikan emosi dan punya kesabaran. Pertanyaannya bukan lagi apakah kalian cukup pintar, tapi apakah kalian cukup sabar?